Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak nyangka ada gosip hangat tentang kamu saat ini. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi gosip hangat tentang kamu saat ini. Apakah itu? Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek ya. Wow, di sini ada yang yang menuduh kamu atau yang ada yang beranggapan ya bahwasanya kamu itu suka melakukan ritual-ritual gitu ya. Ini sebuah gosip ya yang mereka katakan. Karena apa? Mungkin kamu ini juga termasuk orang yang sukses. Kamu termasuk orang yang berada, atau kamu termasuk orang yang bisa melakukan apapun gitu loh, tanpa bantuan siapapun. Kamu bisa sendiri gitu loh. Sehingga banyak membuat orang berasumsi kalau kamu itu mungkin melakukan ritual-ritual yang membuat kamu itu mungkin punya kekuatan, kamu itu bisa mewujudkan apapun gitu loh. Jadi misalnya kamu pengen beli rumah nih, kamu bisa mendapatkannya. Atau kamu pengen melakukan ini nih, kamu hebat ya. Jadi ya banyak hal yang terjadi sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Nah, itu membuat mereka memancing mereka-mereka yang mungkin di sekeliling kamu, yang dekat dengan kamu, beranggapan, "Kok bisa dia begitu ya?" Ya. Padahal mungkin mereka beranggapan kamu itu mungkin punya pekerjaan yang hanya sebagai karyawan biasa, atau kamu itu adalah seseorang yang punya usaha, cuman usaha kafe. Ya, kalau dipikir-pikir nggak mungkin dong dia punya rumah sebagus itu, dia punya mobil gitu ya. Seakan-akan banyak menaruh curiga kepada kamu. Karena mungkin dia saja yang bekerja keras tidak seperti kamu, ya. Nah, itu yang membuat mereka merasa kayak membicarakan kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, apalagi kamu di sini mungkin orang yang tertutup, ya. Kenapa kamu tertutup? Kenapa kamu cuman pengen sendiri gitu ya? Karena bisa jadi kamu itu kayak sadar orang-orang di sekeliling kamu itu pada toksik semua. Mereka-mereka hanya mencari sebuah manfaat aja dari sebuah hubungan. Tidak ada ketulusan di sana. Ya, apalagi di saat mungkin bersamaan si A mungkin dibicarakan. Nah, setelah si A pergi gitu ya, mungkin bukan ya. Misalnya si A nih dibicarakan, terus si A datang ke komunitas itu, tidak bicarakan, tapi si B dibicarakan. Nah, lalu misalnya si A yang pergi ya si A lagi dibicarakan begitu loh. Jadi seolah ada yang bermuka dua di sini. Oke? Nah, itu yang membuat mereka akhirnya merasa kayak nggak terima nih, kamu kok bisa begini gitu loh. Apalagi di sini ada seorang teman yang mungkin satu perjuangan dengan kamu, yang mungkin sama-sama berjuang dulunya. Mungkin ada yang pengen ikut tes mungkin P3K gitu ya, ada yang mau ikut tes CPNS gitu. Tiba-tiba kamu yang lulus, dia enggak. Itu menjadi sebuah sebuah trauma dia, atau menjadi iri terhadap kamu. Jadi bertanya-tanya, kenapa kok bisa kamu begini begitu. Jadi dia kayak ngerasa jangan-jangan kamu itu punya magic nih, atau kamu jangan-jangan kamu melakukan ritual di rumah gitu ya. Ada begitu, aduh, kacau gitu ya, kacau. Nah, jadi ini yang membuat mereka-mereka itu membicarakan kamu. Karena kamu yang terlihat benar-benar seseorang yang mungkin sukses, kamu juga baik begitu. Nah, ini ada sebuah harapan. Padahal mungkin mereka nggak tahu bagaimana perjuangan kamu dulu. Kamu selalu berharap kepada Tuhan untuk perbaikan-perbaikan hidup kamu. Kamu selalu diberikan keberuntungan. Nah, ternyata mungkin di sinilah Tuhan itu menjawab semuanya. Detik ini, saat ini mungkin Tuhan berikan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu harapkan. Nah, itu membuat orang-orang merasa iri sama kamu. Ya, karena mereka juga menginginkan hal ini tapi belum juga dia dapatkan.
Coba introspeksi diri apa? Kenapa? Mungkin yang salah pada diri mereka. Ya, salah satunya dia memiliki energi negatif sehingga hal-hal positif sulit akan datang. Yang datang juga akan energi negatif gitu loh. Jadi kita penting ya untuk bisa mengontrol hati, mengontrol pikiran, mengontrol perasaan, mengontrol tingkah laku kita agar kita nanti mendapatkan keadilan di sini, mendapatkan kebaikan-kebaikan begitu loh. Ya. Karena di sini aku melihat kamu itu selalu berharap kepada Tuhan untuk perbaikan hidup kamu. Makanya kamu diperbaiki walaupun terkadang harus mengecewakan seseorang atau kamu yang kecewa. Tapi yakinlah itu semua mungkin demi kebaikan. Ya. Oke, nah ini yang terbaca. Jadi harapan-harapan kamu ini mungkin akan selalu nyata ya di sini. Itu membuat orang-orang juga kayak ngerasa penasaran juga. Kenapa ya dia banyak harapan dia kok terwujudkan. Sementara harapan aku ini mungkin hanya satu-satu yang terwujud gitu. Nah, mungkin kita juga bisa ya jika ini terjadi pada kita, kita introspeksi diri aja. Apa yang salah pada kita? Ya. Oke. Dan di sini juga ada rare knowledge. Aku merasakan bahwasanya di sini kamu juga orang yang pintar, orang yang cerdas. Kamu selalu mendapatkan hal-hal yang terkadang di luar nalar manusia gitu ya. Maksudnya itu kalau seandainya di saat kamu punya masalah seperti ini, orang-orang tidak punya solusinya, tapi kamu punya solusinya. Nah, kepintaran kamu, kecerdasan kamu juga membawa efek negatif kepada orang-orang yang berpikiran negatif gitu loh. Tapi membawa efek positif terhadap orang-orang yang positif. Ya, mungkin mereka akan jadi maju, mereka akan jadi semangat ya. Banyak bekal yang mungkin dia dapatkan itu akan membantu dia akhirnya ya bisa bangkit, bisa maju, bisa berdiri sendiri gitu loh. Ya. Jadi itu sebenarnya ada yang perlu untuk kita selalu belajar, memahami. Nah, dan aku melihat kamu ini orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Belajar memperbaiki diri, itu kamu, ya. Nah, aku juga melihat di sini kamu juga terlihat seseorang yang kalau perempuan sih cantik ya, kalau laki-laki pasti ganteng. Nah, selain itu, kamu juga punya kepribadian yang cukup baik, sangat baik sekali. Kamu juga orang yang suka membantu, kamu mungkin adalah seseorang yang ya mungkin apa ya kayak happy selalu gitu ya. Walaupun terkadang kamu disakiti, kamu dikhianati, tapi kamu berusaha untuk menjadi orang yang baik di sini. Oke? Ini ada fleeting beauty. Nah, aku juga melihat kamu ini benar-benar cantik luar dalam. Banyak ya orang-orang iri sama kamu itu karena banyak orang menyukai kamu. Karena dia sendiri tidak disukai. Ya, mungkin saja belum waktunya. Mungkin kamu ataupun dia menemukan seseorang gitu loh. Jadi ya ikhlas saja dengan apa yang terjadi selama ini. Oke? Nah, jadi aku ngerasakan bahwasanya kamu itu orang yang selain di luar cantik, di dalamnya juga cantik. Jadi di saat itu terjadi pada kamu ataupun pasangan kamu gitu ya, ini akan membuat kamu akhirnya bisa menunjukkan bahwasanya kamu dengan pasangan itu ya tidak akan membuat orang-orang iri, membuat orang benci gitu loh. Bahkan di sini kamu pengen mengayomi, pengen membantu orang-orang yang mungkin berada dalam kesusahan atau mungkin kamu sangat pengen membantu orang-orang itu bisa bisa apa ya, bisa diedukasi mungkin untuk menghasilkan cuan gitu loh. Sekarang kan mereka hanya melihat apa yang kamu miliki, uang kamu banyak, ya mungkin kamu, berada atau tinggal di mana gitu ya, itu membuat orang-orang kayak ngerasa, "Ah, kamu itu luar biasa ya," gitu loh, ya. Oke, kita coba lihat di sini dari kartu Orak. Apa tarot ya? Seperti apa tarot menjelaskan tentang gosip hangat tentang kamu saat ini? Oke, apakah itu ya, ada The Devil. Nah, benar kan? Di sini terlalu banyak energi negatif. Di dalam lingkungan kamu kah? Atau di dalam hubungan percintaan kamu kah? Atau di dalam hubungan persahabatan kamu banyak orang yang toksik di sini. Ya, sehingga membuat kamu akhirnya lebih mungkin ya lebih mencari sebuah solusi lah. Jangan sampai ya menyakiti salah satu atau siapapun di sini. Karena aku melihat ada seseorang yang mungkin hadir ke dalam hidup kamu, dia seperti sangat menginginkan kamu, tapi kamu juga harus berpikir, apakah aku sama dia pantas atau tidak, begitu. Ya. Oke, karena di sini aku juga merasakan ada Two of Swords ya. Two of Swords ini adalah gambaran di mana seseorang lagi mencari sebuah kestabilan dalam hidupnya dia.
dan itu dia dapatkan dari kamu. Ya, dia mencoba mencari keseimbangan hidup, kestabilan hidupnya, sehingga akhirnya kamu bisa menerima dia, ya. Begitu, teman-temanku. Nah, ini ada di Emperor. Di Emperor ini aku juga melihat kamu itu orang yang memiliki semuanya lah, power, kamu berkecukupan, bahkan kamu ini seperti dinobatkan sebagai seorang raja gitu ya, seseorang yang punya kepemimpinan yang cukup luar biasa, orang yang menjabat dalam pemerintahan ini gitu ya. Nah, tetapi di sini aku melihat ya, dengan pencapaian kamu ini banyak juga orang yang ingin menjatuhkan kamu karena rasa iri, karena rasa dengki begitu. Padahal di sini kamu pengen ya, pengen berbuat baik, pengen melakukan hal yang positif, tapi semua itu seolah-olah kayak ya apa ya, di apa ya, ya nggak boleh ini terlaksana gitu loh, ya. Karena terlalu banyak energi negatif di sini, dan di sini orang-orang itu seperti ingin menghancurkan kamu, ya. Kamu tidak jadi sukses, kamu tidak jadi berhasil di sini karena seseorang ini yang mungkin yang bisa menghancurkan kamu, karena di sini ada the devil. Oke. Ada di Impress ya. Impress ada di Imperial. Sebenarnya ini adalah kartu mirror ya antara kamu dengan dia. Ya, kamu juga seperti itu. Halnya bahwasanya aku fokus pada diri aku. Aku nggak mau fokus kepada yang lain-lain dulu gitu loh. Nah, di saat kamu fokus pada diri kamu itulah nantinya orang-orang akan merasa nyaman terhadap kamu. Orang-orang ngerasa sangat peduli sama kamu begitu. Ya. Ini juga ada Seven of Cup. Seven of Cup ini adalah gambaran kamu itu akan punya banyak pilihan. Tergantung kamu itu bisa milih yang mana. Ya, jangan sampai ini salah pilih. Karena jika salah pilih mungkin itu akan berakibat kepada suatu kesedihan atau kekecewaan yang terjadi di sini. Oke. Nah, jadi teman-temanku, aku melihat ya di sini, ini perasaan ini baru tadi 4 ya, ternyata baru 3. Ada Seven of Cup ya. Jadi aku ngerasakan bahwasanya kamu itu banyak juga disukai orang. Ya, dengan banyak disukai orang tadilah banyak orang-orang yang mungkin tidak juga menyukai kamu, apalagi satu gender dengan kamu. Mereka merasa tersaingi, kok bisa ya si A itu bisa mendapatkan kamu, bisa kamu miliki, apa sih yang kamu lakukan? Apakah kamu bersemedi di rumah atau kamu mungkin melakukan hal yang tidak baik gitu loh. Jadi itu apa ya tanggapan dia aja. Kamu akan lebih untuk mengabaikan atau bagaimana? Karena kamu sebenarnya tidak melakukan gitu loh. Ya. Jadi itu yang terpenting. Oke? Nah, teman-temanku, ya mungkin di sini kita coba lihat karena ini 3, kartu paling bawah kita coba lihat ya. Ini dari Two of Swords, dia mencoba mencari keseimbangan, kestabilan. Nah, ini juga The Devil ya. The Devil di sini tadi ya. The Devil ini adalah sebuah energi negatif tadi yang benar-benar membuat kamu akhirnya ya selalu berpikir positif, negatif jadinya. Jadi tapi kalau kita selalu berpikir positif ya, otomatis pikiran kita juga positif sampai ke depannya. Ya, semua kembali kepada kita ya. Oke. Nah, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika kamu tidak resonate, ambil positifnya, buat negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.